Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali saya Muhammad di channel Muhammad Pajak. Baik, Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari atau mengenal lebih jauh tentang sertifikat elektronik ya. Jadi mulai dari nanti syaratnya, kemudian formulirnya, kemudian bagaimana prosedur pengajuannya. Langsung saja kita saksikan bagaimana sertifikat elektronik itu. Jadi sebelumnya mohon dukungannya dengan like, subscribe, share, and comment ya untuk pertanyaan nanti di kolom komentar. Baik, langsung saja. Jadi pertama kita akan coba mengenal apa itu yang dinamakan dengan sertifikat elektronik atau biasa yang disingkat dengan sertel ya. Jadi kalau kita mendengar dalam perpajakan nanti ada istilah sertel, maka itu yang dimaksud adalah sertifikat elektronik. Atau ada yang menamakannya dengan sertifikat digital ya, sama seperti itu. Jadi umumnya ya sertel atau sertifikat elektronik. Apa itu? Jadi sertel ini atau sertifikat elektronik ini merupakan sertifikat yang bersifat elektronik yang membuat tanda tangan elektronik. Jadi ini sebagai perwakilan tanda tangan wajib pajak, baik orang pribadi, badan, atau instansi pemerintah yang bersifat elektronik. Jadi dengan ada sertel ini sudah mewakili bahwasanya itu merupakan perwakilan dari tanda tangan dari wajib pajak. Dan ini berisi identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh DJP penyelenggara sertifikasi elektronik. Nah, apa saja ya? Nanti kita lihat layanan apa saja yang bisa kita lakukan dengan Seltel ini. Yang pertama jelas adalah e-faktur ya. E-faktur yang berkaitan dengan PKP atau pengusaha kena pajak. Jadi setiap wajib pajak yang sudah berstatus PKP, maka dia harus membuat fakturnya nanti di e-faktur, dan ketika dia akan menggunakan e-faktur, dia wajib memiliki sertifikat elektronik. Kemudian apalagi e-bupot ya, e-bupot. Jadi e-bupot ini sebenarnya untuk semua wajib pajak ya, tidak hanya yang berstatus PKP, tapi yang sudah menggunakan layanan bukti potong ya, itu wajib juga memakai nanti menggunakan sertifikat elektronik atau mengajukan permohonan sertifikat elektronik. Nanti kemudian nanti ada objection ya, nanti ini dalam proses pengembangan berkait maaf berkaitan dengan eh, permohonan keberatan kalau nggak salah seperti itu. Nah, jadi sekarang untuk faktur pajak untuk e-bupot ini wajib memiliki sertifikat elektronik ya. Nah, prosedurnya bagaimana? Jadi nanti ketika wajib pajak yang sudah berstatus PKP atau yang belum berstatus PKP ingin mengajukan sertel, yang pertama dia datang ya ke KPP langsung oleh direktur atau orang pribadinya langsung. Kalau dalam hal ini kalau misalnya instansi pemerintah juga ya yang menggunakan bukti potong yang sekarang sudah wajib menggunakan e-bupot unifikasi namanya, maka dia diwakili oleh kepala instansinya datang ke KPP atau KP2KP untuk melakukan pendaftaran. Kemudian mengisi formulir ya, nanti kita akan lihat bagaimana bentuk formulirnya. Kemudian juga nanti saya akan tampilkan di deskripsi, bisa Bapak Ibu teman-teman sekalian download. Kemudian juga melampirkan syarat-syaratnya, nanti kita lihat syarat-syaratnya seperti apa. Nah, setelah lengkap nih diajukan KPP atau KP2KP, maka nanti ada petugas khusus yang meneliti formulir dan berkaitan dengan syarat-syarat tersebut. Kemudian sedikit mengajukan verifikasi berkaitan dengan data-data tersebut. Kemudian jika dirasa sudah yakin kebenaran tentang wajib pajak ya, karena ini mewakili wajib pajak ya, mewakili wajib pajak. Kemudian petugas akan memberikan bukti penerimaan surat. Kemudian diproses, kemudian pada saat itu wajib pajak diminta untuk mengetik paspres. Jadi ini paspres ini sangat rahasia ya, hanya wajib pajak sendiri. Petugas pun tidak boleh tahu tentang paspres ini. Nah, dengan paspres ini ya ini tadi mewakili perusahaan atau mewakili orang pribadi atau mewakili institusi pemerintah. Kemudian petugas khusus melakukan persetujuan dan memberikan sertifikat elektronik yang diberikan ke email wajib pajak tersebut. Nah, untuk wajib pajak umum ya, baik wajib pajak orang pribadi, instansi pemerintah ataupun badan yang ingin mengajukan, itu prosedurnya seperti itu. Nah, ada juga mungkin bagi wajib pajak yang sudah PKP yang memiliki akun, sebenarnya sih sama ya. Ini mungkin dalam rangka berkaitan dengan permohonan
perpanjangan ya, permohonan perpanjangan oleh seperti itu. Mungkin kita langsung saja nih nanti kita lihat bagaimana syarat-syarat mengajukan permohonan sertifikat elektronik ini. Kemudian yang perlu diperhatikan sedikit bahwasanya Seltel ini berlaku 2 tahun ya, berlaku 2 tahun. Jadi kalau sudah 2 tahun ya harus diajukan pengajuan kembali ke perpanjangan, dan ini ya sama kondisinya dengan mengajukan permohonan baru. Mengapa seperti itu ya? Karena dalam jangka 2 tahun ini kan mungkin terjadi perubahan pengurus ataupun mungkin kondisi yang menyebabkan adanya pergantian perubahan akte dan lain sebagainya, sehingga sertifikat elektronik ini harus terus diperbarui selama 2 tahun. Kondisinya tadi, jika masa berlaku sertifikat itu telah habis, kemudian terjadi penyalahgunaan, yang mungkin ada pihak-pihak yang menggunakan sertifikat elektronik. Makanya sertifikat elektronik ini harus dijaga, tidak boleh sampai diketahui pihak-pihak lain. Kemudian terjadi proses penyalahgunaan ya, sama pes juga misalnya lupa atau tidak ingat lagi, ya berarti mengajukan permohonan baru lagi dan seperti lain. Nah, itu berkaitan dengan sedikit sekilas tentang sertifikat elektronik. Sekarang kita akan melihat bagaimana nih syarat mengajukan permohonan sertifikat elektronik tersebut. Yang pertama, bagi wajib pajak badan ya, pertama dia harus menjelas ada formulir ya, nanti kita lihat formulirnya, kemudian ada surat pernyataan persetujuan penggunaan sertifikat elektronik tersebut, kemudian akte pendirian atau perubahan, ini wajib bagi wajib pajak badan, kemudian pas foto ya, pas foto direkturnya atau pengurus, kemudian fotokopi KTP atau NPWP, ini langsung disampaikan ke KPP atau KPP yang terdaftar. Nah, ini mungkin berkaitan dengan badan usaha yang ingin menjadi PKP ya. Tetapi bagi yang tidak non-PKP pun ya tetap juga bisa syaratnya apa? Ya baik, tadi kalau kaitannya dengan non-PKP artinya dia ingin menggunakan sertifikat elektronik ini dalam rangka untuk penggunaan e-bukti unifikasi atau e-bukti potong. Unifikasi itu bisa Bapak Ibu atau teman-teman sekalian bisa lihat di video-video berkaitan dengan e-bukti potong unifikasi ini, atau e-bukti yang sekarang ya sudah wajib dijalankan oleh semua wajib pajak untuk menerbitkan bukti potong. Nah, syarat tadi orang berbadan, kemudian orang pribadi sama, isi formulir juga, surat pernyataan juga, ada pos fotonya, kemudian dilampirkan fotokopi KTP, BPL juga disampaikan secara langsung. Kemudian bagi wajib pajak instansi pemerintah nih, nah ini khususnya wajib pajak instansi pemerintah yang wajib menggunakan bukti potong unifikasi, ya dia harus juga memiliki sertifikat elektronik. Syaratnya sama, menyampaikan formulir, kemudian pernyataan persetujuan. Nah, ini ada sedikit syarat tambahan, penunjukan sebagai kepala instansi pemerintah di instansi tersebut. Kemudian pas foto kepala instansinya, juga fotokopi KTP NPWP kepala instansi pemerintah. Nah, jadi ini syarat-syarat bagi wajib pajak yang ingin mengajukan permohonan sertifikat elektronik. Kemudian yang perlu diperhatikan beberapa catatan ya, bahwasanya ya permohonan elektronik ini juga memungkinkan untuk non-PKP ya, tadi untuk orang pribadi ataupun instansi pemerintah ataupun badan yang tidak PKP tapi ingin memiliki sertifikat elektronik ya juga boleh atau memang harus memiliki ini ketika dia wajib menggunakan bukti potong. Sama disampaikan secara langsung, mengisi formulir, kemudian syarat-syaratnya tadi sudah ada di atas, kemudian juga wajib pajak badan ya, ini juga disampaikan secara langsung diwakili oleh salah satu pengurus dari pimpinan cabang, kemudian juga menyampaikan formulir permohonan dan melengkapi syarat-syaratnya. Instansi pemerintah tadi ini disampaikan secara langsung ke KPP oleh kepala instansi pemerintahnya, pemerintah pusat, pemerintah daerah atau pemerintah desa, dengan dilampirin formulir surat pernyataan dan juga surat penunjukan sebagai kepala instansi pemerintah. Nah, itu syarat-syaratnya dan juga sedikit catatan berkaitan dengan pengajuan sertifikat elektronik ini. Kemudian kita melihat formulirnya. Nah, ini formulirnya ya Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu bisa download ya di deskripsi, tinggal diisi permintaan sertifikat elektronik ya. Sertifikat elektronik sudah ada formulirnya, diisi. Kemudian yang terakhir surat pernyataan. Surat pernyataan untuk menggunakan sertifikat elektronik ini. Jadi menandatangani siapa, kalau instansi ataupun orang pribadi ya sama juga tetap menampilkan surat pernyataan ini.
Baik, Bapak Ibu sekalian, demikian mungkin berkaitan dengan pengajuan ataupun nanti perpanjangan juga sama ya. Kalau perpanjangan secara langsung itu hampir sama dengan permohonan sertifikat elektronik dari awal. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Demikian sudah menyaksikan video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.